Salam Rahayu, salam budaya. Berjumpa lagi bersama saya Aris Pranoto, teman-teman, di channel Omah Kris Grobogan. Jangan lupa sebelum melanjutkan videonya, saya mohon dukungannya dari teman-teman semua, para pecinta Tosan Aji dan para teman-teman dan semua teman-teman yang baru mencintai Tosan Aji. Saya mohon dukungannya lewat like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Karena apa? Subscribe-nya teman-teman, like-nya teman-teman adalah harapan saya agar channel Omah Kris Grobogan bisa terus maju, dan kritik saran dari teman-teman adalah semangat saya untuk membuat channel YouTube dari Omah Kris Grobogan ya teman, supaya untuk perkrisan semakin maju, semakin bisa dikenal masyarakat, dan semakin istilahnya apa ya, semakin lestari teman-teman ya. Mungkin untuk pada kesempatan hari ini ya teman-teman ya, saya akan mencoba untuk mereview keris Larmengeng teman-teman ya. Karena mungkin untuk keris Larmengeng sendiri konon tidak boleh dimiliki sembarangan oleh setiap orang teman-teman. Karena apa? Untuk keris Larmengeng sendiri yang memiliki dulu harus orang yang memiliki kekuasaan, istilahnya mungkin raja ya dulu ya teman-teman. Karena apa? Untuk keris ini digunakan dan dikeluarkan hanya saat akan diadakan istilahnya eksekusi oleh pelaku kejahatan teman-teman ya. Mungkin bisa dikatakan mungkin untuk keris Larmengeng ini adalah keris eksekusi ya teman-teman ya, keris eksekusi. Dan konon katanya keris ini malah dalam berkembangnya waktu bisa dijadikan sebagai keris pemikat ya teman-teman ya, keris pemikat teman-teman. Tapi terlepas dari itu, mungkin secara filosofi untuk keris Larmengeng sendiri ya, ini teman-teman, ini untuk bentuknya ya, untuk gadinya polos tapi berukir teman-teman ya. Untuk keris Larmengeng sendiri gadiknya polos tapi berukir ya. Nah, dan mungkin untuk kembang kacangnya ini malik melongkernya ke atas teman-teman, bukan ke bawah ya teman-teman ya. Untuk panjang bilahnya ini berkisar 39 cm. Untuk panjang besinya masih utuh teman-teman, 7 cm, cuma tinggal kecil sekali ya. Mungkin keris ini disebut keris eksekusi tadi ya teman-teman ya. Mungkin bisa dikatakan kalau istilah orang Jawa itu keris Rajopati teman-teman. Keris Rajopati itu adalah keris yang dikeluarkan pasti akan terjadi istilahnya apa ya, mungkin kejadian besar dalam suatu kerajaan, entah mungkin itu eksekusi penjahat atau mungkin yang lainnya ya, istilahnya orang yang melanggar peraturan kerajaan pada masa itu ya teman-teman ya. Tapi untuk bilahnya walaupun gripis-gripis gini masih tergolong utuh teman-teman ya. Ya. Dan pada masanya orang yang tidak melakukan apa istilahnya, orang yang tidak mau menjalankan aturan sesuai yang berlaku pada kerajaan tersebut pasti akan berhadapan dengan keris Larmengeng ini teman-teman. Larmengeng itu disimboliskan berawal dari laler hijau itu loh teman-teman. Laler hijau itu warnanya istilahnya kilap keling-keling, tapi hobinya di tempat-tempat yang kotor, terutama tempat yang berbau busuk. Dan tempat yang berbau busuk dalam konteks yang saya ceritakan ini adalah mungkin bangkai. Istilahnya kalau orang sekarang itu mayat seseorang ya teman-teman ya. Ya. Ini. Terus mungkin untuk saking saktinya keris ini dulu teman-teman pada masanya. Pada masanya keris ini mungkin bisa terdapat tuah pengasian hitam yang konon banyak dimiliki oleh para selir kerajaan ya, para selir kerajaan. Dan untuk memikat, walaupun istilahnya kelakuan orang tersebut istilahnya jeleknya kayak apapun,
istilahnya wajahnya jelek apapun, konon yang memiliki keris larmeng ini apabila orang yang sudah tergila-gila dengan yang memegang keris ini, orangnya yang sudah tergila-gila pasti akan tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak menghiraukan kejahatan atau keburukan rupanya ya teman-teman ya, tetap akan dia akan jatuh cinta, istilahnya sampai tergila-gila ya teman-teman ya. Mungkin sedikit banyaknya itu yang biasa saya sampaikan teman-teman, tapi terlepas dari itu mungkin terciptanya keris larmeng itu sebenarnya adalah untuk melengkapi, istilahnya kalau zaman sekarang itu modelnya mungkin pencitraan ya teman-teman, pencitraan. Karena apa, zaman dahulu itu kan istilahnya kan otoriter, apa yang dimaukan raja itu adalah hukum ya, seperti itu. Tapi terlepas dari itu kan semua itu kan untuk kebaikan dan untuk meminimkan yang namanya apa ya teman-teman, kejahatan pada masa itu ya. Terus mungkin untuk keris ini adalah keris pelengkap untuk apa ya, istilahnya agar raja itu tetap disayangi, tetap digandrungi, tetap dikasih sama rakyatnya. Istilahnya walaupun istilahnya apapun yang terjadi, rakyat itu pasti akan tetap hormat dan akan tetap sendiko dawuh sama rajanya. Sedikit banyaknya seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf, karena saya di sini juga berbicara bukan sebagai ahlinya Tosan Aji, bukan teman-teman, tapi sedikit ilmu saya yang saya tahu saya tuangkan di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalaupun bahasanya pateng pecotot ya saya mohon maaf, karena bisa saya seperti ini tujuan saya hanya untuk mengedukasi teman-teman pecinta Tosan Aji semua ya. Dan setelah video ini nanti akan saya videokan detailnya dari bagian per bagian dari keris larmeng ini teman-teman ya. Keris larmeng diambil dari kata laler mengeng atau lar ya, atau laler yang mendengung ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf, dan kita lanjutkan pada video untuk ricikan kerisnya ya teman-teman ya. Bagian kerisnya teman-teman saya videokan biar lebih detail. Ya, ini pakai rangka wulan tumanggal ya teman-teman ya. Rangkanya wulan tumanggal. Terus mungkin untuk dari pendoknya pakai Retno Jewelry ya teman-teman ya. Terus pakai kayu timoho teman-teman. Terus untuk dedernya ini mungkin saya kurang paham juga, tapi ini bikinan baru teman-teman ya. Yang perlu dipahami untuk dapur larmeng itu di bagian gandiknya ini teman-teman ya. Mungkin kebanyakan kan untuk larmeng yang ada itu bagian gandiknya kan rata-rata polos ya. Mungkin untuk secara ricikan yang benar itu untuk gandiknya itu biasanya ada ukirannya teman-teman ya, minimal ya seperti ini, ada ukirannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin menemui untuk larmeng, pokoknya lebih dilihat lebih detail kembali untuk gantinya. Karena apa, mungkin untuk ganti polos itu secara ricikan jarang ada teman-teman ya. Mungkin punya apa ya istilahnya, punya gimana ya teman-teman ya. Ya pokoknya setahu saya gandiknya ada ukirannya teman-teman untuk larmeng. Lihat juga ini mungkin untuk pada gandik yang melengkung ke atasnya itu juga terdapat jelas sekali lipatan-lipatan besinya ya teman-teman ya. Cuma untuk kerisnya sudah grepes-grepes teman-teman.
Udah grepas-grepas. Dan mungkin itu untuk baliknya ya teman-teman ya. Nah, saya dekatkan biar untuk teman-teman pecinta tosan aji, terutama yang sudah ikut memberikan dukungan buat channel Omah Keris Grobogan. Jangan lupa teman-teman ya, yang belum subscribe di subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa like dan komentarnya agar channel Omah Keris Grobogan bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan inspirasi bagi para pecinta tosan aji yang baru dan mungkin bisa menambah wawasan juga buat teman-teman semuanya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dari saya. Tetap jayalah tosan aji, jayalah selalu Indonesia Rayaku. Wassalam, semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih untuk teman-teman pecinta tosan aji. Mudah-mudahan video Larmeng ini bermanfaat dan bisa mengedukasi untuk teman-teman semua dan bisa membawa tosan aji bisa lebih maju, lebih berkembang dan lebih dikenal di kalangan masyarakat sampai bawah dan sampai pol bawah ya teman-teman. Salam Rahayu, salam tosan aji, salam budaya.